wajah anak-anak muda di PSI yang beberapa di antaranya kita kenal lah ya, Bung Rocky dengan baik, dan mereka ini adalah anak-anak muda yang cerdas dengan latar belakang pendidikan yang cukup baik, banyak di antaranya yang berasal dari pendidikan di luar negeri. Terus kemudian ternyata kok mereka ini hanya jadi pelayan dari keluarga Jokowi gitu, yang secara pendidikannya pun nggak jelas, kemudian yang lebih berat lagi secara etika juga betul-betul memprihatinkan buat kita. Yang menarik sebetulnya membayangkan apa pikiran dari partai PSI itu, yang anak-anak muda di situ berharap ada semacam kepemimpinan intelektual melalui Kaisang, kepemimpinan etis melalui istrinya Kaisang. Semua itu akhirnya jadi semacam tanda tanya. Ini mau ngapain tuh mereka yang memuja-muja PSI itu? Apakah PSI akan dijadikan semacam tameng untuk mempromosikan ulang Kaisang yang etikanya itu ambruk hari-hari ini? Demikian juga etika keluarga Presiden Jokowi dengan sendirinya. Kan setiap sumbangan defisiensi etika oleh anak-anak presiden, tentu itu juga jadi patokan bahwa Jokowi memang tidak mampu untuk dalam semua kapasitas intelektual, kapasitas etis. Jadi melengkapi dorongan untuk mulai melakukan semacam pelengseran tuh, karena soal-soal semacam ini tidak boleh dibiarkan tuh. Memang masih ada waktu sebetulnya bagi Pak Jokowi untuk menerangkan pada publik apa sih yang terjadi pada keluarganya selama 10 tahun, sehingga kesederhanaan 200.000 di awal Pak Jokowi memerintah, baju, kemeja, jam tangan segala macam, akhirnya tumbuh perlahan-lahan menjadi ketamakan, menjadi kesukaan pada kemewahan, bahkan menjadi pameran untuk membuktikan bahwa seorang itu, bahwa keluarga presiden itu hidup dalam gelimang harta dan wewangian. Kan ini soal-soal yang menyangkut harga diri rakyat kecil yang terengah-engah di dalam menempuh hidup sendiri secara mandiri, yang makin lama tidak mungkin mereka peroleh. Nelayan-nelayan yang tergusur atau kehilangan mata pencarian karena pantainya itu disedot pasirnya tuh, sehingga rusaklah ekosistem laut dan mata pencaharian mereka itu berkurang drastis. Itu juga jadi semacam pertimbangan kita untuk melakukan protes pada keluarga presiden. Begitu banyak sebetulnya yang terjadi di negeri ini yang terhubung langsung dengan rasa keadilan sosial. Tetapi seperti biasa Presiden Jokowi ya menganggap business as usual, dan kita akhirnya tahu bahwa memang sang presiden punya masalah dengan etika, punya masalah dengan janji, punya masalah dengan kapasitas konsep atau tuntunan ide di dalam upaya untuk membawa negeri ini ke arah kemakmuran. Nah, kita mungkin hanya bisa berharap bahwa kekacauan ini justru memungkinkan percepatan perubahan tuh. Dan tentu Pak Prabowo seperti biasa mengintip dari kejauhan sambil menghitung-hitung potensi social unrest, potensi delegitimasi yang masih berlanjut karena tetap Gibran ada dalam sorotan publik. Jadi sekali lagi ke arah Oktober nanti itu masih cukup waktu, mungkin 3 minggu, dan sesuatu bisa terjadi secara drastis dalam penantian 3 minggu ini ke depan, yaitu saat Presiden Jokowi dilengsarkan. Salam akal sehat. Ya, salam.